sudah ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil wa mursalin sayyidina Maulana Muhammadin yang saya hormati Ibu Zaliati selaku Kepala SMK Bapak, Ibu Yeni dan Pak Alek bisnis selaku DGP Angkatan 7 yang pada hari ini Bapak Ibu semuanya diminta tolongnya untuk hadir di sini kesempatan yang baik. Nanti kita akan mendengarkan atau bersama-sama diseminasi dari Ibu Yeni dan Pak Alek terkait dengan program calon guru penggerak angkatan 7 ini. Nah, karena itu Bapak Ibu mari bersama-sama kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Berikut kita dengarkan arahan dari Ibu Zaliati terkait kegiatan kawan-kawan kita mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkumpul hari ini bersama diseminasi tahun 2000 bergerak. Jadi atau ada program pemerintah nanti sedang sekali dengan program guru penggeraknya. Di mana di sini kita katakan guru penggerak. Kalau saya lebih mudah mendefinisikan guru penggerak itu adalah sebagai remote control. Guru penggerak ini dia akan menjadi remote yang mengganti, yang bergerak itu adalah anak-anaknya, siswa-siswinya yang bergerak, bukan gurunya yang bergerak. Siswa-siswinya. Dan memang saat ini kayaknya itu hal yang penting ya bagi kita dalam keadaan zaman seperti ini, di mana anak-anak kita kalau tidak dibuat dengan metode-metode yang bisa menyebabkan mereka cepat sampai tidak akan bisa maju untuk sekolah, tidak akan bisa berkembang. Nah, itu dia itu bukan suatu yang baik saat ini. Jadi kalau sampai gurunya tidak masuk, hanya memberikan tugasnya adalah mencatat dosen, itu berarti mereka hanya terdiam. Mereka diamnya mereka itu bukan menghasilkan, tapi bikin mereka kesal. Nah, di sini tugasnya guru bergerak untuk membuat metode bagaimana caranya biar siswa kita aktif dalam belajarnya, jadi aktif dalam belajar. Dan itu bisa digunakan dengan berbagai cara. Ya, saya selalu mengatakan kalau kita mau jadi guru yang sukses, kita harus mengetahui dulu siapa siswa kita, apa yang dia sukai. Kita masuk ke dunia mereka untuk mengendalikan mereka. Ya. Jadi ketika sudah ada rasa cinta di kita, ada rasa senang di kita, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu pada dasarnya guru penggerak itu seperti itu. Nah, di sini misalnya program yang hari ini itu modul 1 tentang budaya positif.
Jadi kawan-kawan, coba kita juga dengan hati nurani kita ya untuk membina siswa-siswa. Mungkin ini hal yang baik untuk dilakukan oleh para guru penggerak. Jadi kalau misalnya di kita ini sekarang insya Allah ada 3 guru penggeraknya ya. 3. Saya mengharap itu paling enggak guru penggerak SMK yang bisa berpikir positif, tapi jalankan ya. Budaya desa positif itu jalankan oleh gurunya juga, yang berpenggerak juga. Jadi kalau kita melihat apapun sampah, ya kita petik aja, kita lihat itu wangi nggak ada gurunya dan kita nggak ada kerjaan, itu saling masuk aja, itu juga budaya positif buat gurunya. Kemarin saya diolok ya sebagai guru agama, saya bangga, saya bisa hari itu mengajar anak dengan kebiasaan baik dan kebiasaan buruk, saya bangga. Anak-anak ternyata sadar, mereka mengakui apa yang mereka lakukan, hal buruk yang mereka lakukan, bukan hanya menghafal, tapi yang mereka lakukan. Itulah yang harus kita lakukan pembinaan pada anak. Dan kita sendiri tidak sadar hanya tugasnya buku ada sudah selesai, kata orangnya nyampe apa yang ingin dicapai. Jadi saya mohon ya teman-teman, kalau bisa mengatur waktunya, saya mengatur waktunya yang baik, silakan ikutlah guru penggerak. Tapi ingat, jangan sampai jadi guru penggerak tapi tidak menjadi teladan. Saya nggak suka dengan seperti itu. Guru penggerak ada teladan, apa yang kita pelajari wajib lakukan gitu. Lakukan itu. Dan itu ya dari saya. Semoga satu ini membawa imbas yang sangat baik kepada sekolah kita. Terima kasih kepada Ibu Dayati yang telah menyampaikan arahannya dalam kegiatan yang baik ini ya. Jadi kawan-kawan kita, Ibu Yeni dan Pak Alek itu lagi masuk modul 1.4 budaya positif. Itu masih panjang perjalanan mereka karena harus sampai modul 3. Jadi teknisnya Ibu Yeni langsung saja ya dipersilakan seperti itu ya. Nanti sesi berikutnya Pak Alek ya. Gimana langsung? Oh gitu, boleh? Oke, iya. Ibu terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum mulai acara ini, marilah sama-sama kita tundukkan kepala, hati dan jiwa kita. Semuanya kita mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma shalli ala Muhammad fi awwalina wal akhir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan menjawab yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita dengarkan diseminasi program yang akan disampaikan oleh Ibu Abdullah Yeni Salahi dan Pak Chandra. Ya, kepada ini dipersilakan. Salam sejahtera dan selamat siang Bapak Ibu. Ya. Mohon izin Pak Ijal, saya sharing dulu. Saya berdiri di hadapan rekan-rekan sekalian. Mohon izin tadi untuk besar dan kantor yang ada di sini juga rekan-rekan sekalian yang sudah jauh lebih senior dari saya. Saya mau membagikan, mengibaskan tentang pentingnya budaya positif dan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Bapak Ibu, kebetulan saya memang mengikuti program guru penggerak angkatan 7 dan ditugaskan Bapak Ibu ya, ditugaskan untuk mengimbaskan, mendiseminasikan
apa yang telah kami dapatkan, apa yang telah kami kerjakan kepada rekan-rekan yang ada di sekolah, seperti itu. Jadi saya berdiri di hadapan Bapak Ibu bukan karena saya lebih baik, karena saya guru penggerak, tidak Bapak Ibu. Semua kita saya yakin adalah guru-guru penggerak bagi siswa-siswinya. Saya yakin seperti itu, dan setiap kita pasti sudah pernah melakukan, bahkan setiap hari berusaha untuk melakukan dan mengajak siswa-siswi kita untuk membudayakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, yang bisa berguna dan bermanfaat bagi siswa-siswi kita. Saya yakin demikian Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk hari ini topik yang akan saya bagikan adalah yang 7 topik. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, dan keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Dalam kegiatan aksi nyata saya merancangkan karena ini masih budaya positif ya, masih modul 1 itu seperti kata Abu Zar, masih seperti kata Pak Ijal, masih awal Bapak Ibu ya, bagi kami yang mengikuti program ini. Saya berharap juga mungkin Bapak Ibu tidak hanya nanti melalui apa yang saya imbaskan, tidak hanya nanti mengikuti, tapi ada harapan di hati kecil saya bahwa setiap guru di SMKN 1 Kelapa itu mengikuti program guru penggerak. Bapak Ibu mungkin terdengar di telinga Bapak Ibu bahwa program guru penggerak itu banyak menghabiskan waktu. Ya, itu benar Bapak Ibu. Setiap pelatihan pasti menghabiskan banyak waktu ya. Namanya juga belajar. Tapi sebagai guru pembelajar, alangkah jauh lebih baik ketika kita diberikan kesempatan untuk menjadi lebih baik, berusaha lebih baik ya, tujuannya untuk anak-anak kita, untuk siswa-siswa kita, dan kita juga bisa terapkan. Bapak Ibu yang sudah memiliki anak di rumah itu bisa diterapkan Bapak Ibu di rumah, karena ini sangat available atau sangat cocok gitu ya untuk diterapkan seperti itu. Nah, semoga setelah ini akan ada banyak guru penggerak ya kan, dari SMK Negeri 1 Kelapa, baik angkatan 8, 9, 10 dan seterusnya, supaya sekolah kita juga menjadi sekolah yang lebih baik ya. Baik, yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Seperti kita ketahui bahwa pembelajaran yang kita lakukan saat ini, sistem pendidikan yang kita ikuti ya, yang sudah diberikan oleh pemerintah itu berfokus pada karakter. Karena apa? Terdapat learning loss yang diakibatkan oleh keadaan pandemi yang sudah kita hadapi beberapa tahun terakhir. Nah, itulah diadakan sistem kurikulum merdeka. Nah, sistem kurikulum merdeka itu berfokus kepada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter peserta didik. Jadi kita sebagai pendidik itu bukan lagi hanya mempersiapkan anak-anak itu untuk belajar. Bukan hanya berfokus kepada pembelajaran, tetapi berfokus kepada masa depan mereka Bapak Ibu. Bagaimana mereka menghadapi masa depan, bagaimana mereka harus memiliki karakter sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang mereka nanti akan lamar, seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ada 6 profil pelajar Pancasila. Kira-kira apa nih Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu nggak profil pelajar Pancasila yang pertama apa? Ketahui beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua Bapak Ibu, kira-kira ada nggak yang sudah hafal dengan apa sih profil pelajar Pancasila, khususnya guru-guru kelas 10 nih? Wis, mantap, mandiri. Selanjutnya Bapak Ibu, gotong royong ya. Gotong royong paling enak ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, berkebinekaan global. Selanjutnya Bapak Ibu, dan mandiri. Ya. Iya, betul sekali. Baik Bapak Ibu, saya mau tahu, coba Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu untuk menunjukkan tangan Bapak Ibu seperti ini. Nah, lalu Bapak Ibu kepalkan tangan Bapak Ibu sekuat-kuatnya.
sekuat-kuatnya gitu. Bayangkan bahwa di dalam genggaman Bapak Ibu itu ada sesuatu yang paling berharga yang Bapak Ibu miliki. Nah, entah itu baik itu seseorang, ya, sesuatu gitu ya, seseorang, sesuatu atau benda yang paling berharga yang Bapak Ibu miliki gitu ya, yang tidak mau Bapak Ibu lepaskan. Ibu Desi, oke. Coba saya minta Bu Santi untuk mencoba membuka tangan kepalanya Bukit. Biru. Pak Aris berharap disuruh ke ini. Sekuat-kuatnya, sebisa-bisanya. Terlepas enggak? Enggak ya? Oke. Coba siapa tahu mungkin beda kepalanya gitu kan. Coba Rino deh. Tuh deh. Rino tolong buka kepala tangannya Pak Putra. Sentuhan Coba sekuat-kuatnya. Atau Pak Putra aja, karena Pak Putra kan ini ya. Apa namanya? Kekuatannya kan tinggi. Coba Pak Putra buka. Bisa nggak? Jangan sampai masuk. Nggak bisa ya? Oh iya, baik. Apa yang terjadi sebenarnya Bapak Ibu? Apakah Pak Rino yang tidak melepaskan atau Pak Putranya yang kurang kuat gitu ya? Kalau kata Pak Alex kurang minum obat kuat. Apa yang salahnya di sana? Atau apa yang terjadi di sana? Iya, Rino tidak mau melepaskan ya. Kenapa Rino tidak mau melepaskan? Mempertahankan ya, mempertahankan ya. Mempertahankan apa Pak Putra? Siapa punya Rino? Supaya tidak. Boleh saya tanya nggak apa tuh? Aduh, kalau mau tadi, mau nanti kuat kali. Oh, sudah sebuah tenaga, nggak bisa ya? Kenapa? Iya, padahal Bukit itu kelihatannya lemah lembut, gitu ya, kemayu, gitu ya. Tapi kalau berbicara tentang hal yang berharga dalam hidupnya, maka dia tidak akan melepaskan, gitu ya. Kita santai ya Bapak Ibu, kalau sudah sampai. Jadi tempat Sampai roboh ya. Baik. Nah, itulah tadi Bapak Ibu. Paradigma yang dimaksud di sini adalah berubah. Seorang pendidik harus berubah dari pemikirannya yang lama, yang mengandalkan stimulus respon, yang hanya merayu, membujuk, ya, yang berasal dari eksternal kepada siswa, memaksa siswa untuk melakukan sesuatu yang baik. Memang hal yang baik yang dipaksakan. Nah, hal yang baik loh, tidak dikatakan hal yang jahat ya. Hal yang baik, suruh pungut sampah itu. Tapi itu tidak berasal dari diri sendiri, tidak berasal dari siswa tersebut. Nah, paradigma tersebut kita harus geser menjadi itu tadi, posisi kontrol tadi. Ya. Jadi kontrol terhadap tindakan seseorang itu adalah diri sendiri. Harus berasal dari diri sendiri. Nah, jadi ketika Bupit menggenggam tangannya kuat-kuat, sebenarnya bukan karena dia nggak mau kasih, ya, tapi karena kontrolnya itu ada pada diri dia. Loh, ini kan hal yang berharga bagi saya, ngapain saya harus kasih sama kamu? Dia tidak akan melepaskan hal yang berharga tadi. Bisa saja mungkin Bupit melepaskan atau Rino melepaskan sedikit, memberikannya kepada Pak Putra. Tapi itu bukan berasal bukan karena kekuatan Pak Putra, bukan karena paksaan Pak Putra, tapi karena dari Rino sendiri yang menginginkan hal tersebut. Mungkin hal yang berharga tadi akan bermanfaat bagi Pak Putra, ya. Ada sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, disiplin positif. Nah, posisi kontrol tadi yang kita bicarakan tadi itu sangat berguna ketika kita mau menerapkan disiplin positif kepada siswa-siswi kita. Seperti kita ketahui, kalau berbicara tentang disiplin, apa kira-kira yang ada dalam pemikiran Bapak Ibu? Peraturan, apalagi? Sanksi, betul. Apa? Tepat waktu, betul. Tepat waktu ya. Hukuman, betul. Apalagi Bapak Ibu? Reward. Hah? Reward.
Oke, reward. Oh, reward penghargaan ya. Oke. Ada lagi nggak Bapak Ibu? Nah, hal-hal yang seperti itu yang kita pikirkan. Padahal hukuman itu bukan salah satu dari disiplin, ya. Hukuman itu bukanlah jauh sekali bentuk dari sebuah disiplin, Pak Ibu. Kita lihat dalam budaya kita, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, seperti tadi kata siapa? Hukuman, katanya tadi ya. Ada yang bilang hukuman, ada yang bilang tadi harus tepat waktu. Padahal mungkin ada sesuatu yang lain yang harus dikerjakan ya, tapi itu harus tepat waktu. Hukuman, ada seseorang yang melakukan sesuatu ya karena takut dihukum, ya kan? Takut kena gap, takut kena ciduk gitu ya. Seperti saya, ya kan? Karena rumahnya jauh gitu ya. Cepat-cepat datang. Nah, motivasinya bukan karena tadinya bukan karena bukan berasal dari diri sendiri, tapi itu tadi takut kena hukuman. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu. Itu pasti terjadi kepada kita, dan itulah paradigma lama atau konsep yang lama yang kita dapatkan tentang disiplin. Nah, sama seperti itu juga dengan siswa kita. Ketika siswa kita berbicara tentang kita sampaikan tentang disiplin, yang dalam pikiran mereka apa? Harus patuh. Kalau nggak patuh ada hukuman gitu ya. Kalau kamu rajin maka akan ada reward. Kalau kamu berprestasi maka akan ada siswa berprestasi. Ini bukan bicara tentang lomba ya. Kalau lomba itu kan memang diadakan untuk kompetisi gitu ya. Nah, ini berbicara tentang sehari-hari. Bagaimana kita memperlakukan siswa kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Seperti saya sampaikan tadi, setiap kita saya yakin memiliki nilai-nilai yang berharga di dalam diri sendiri yang mau kita pegang, yang mau selalu kita kerjakan. Contohnya begini, contoh kecil Bapak Ibu. Ketika kita melihat siswa yang tidak buat tugas, tidak mengerjakan PR, hal pertama ketika mereka tidak mengerjakan PR, apa yang akan kita lakukan? Adakah kita bertanya? Ada ya? Oke. Masuk selanjutnya. Apa yang kita lakukan setelah bertanya? Dikasih. Betul. Masuk akal. Toleransi kalau tidak masuk akal ya Nah, itulah memang yang terjadi pada kita. Saya tidak bilang Bapak Ibu, tapi kita. Saya juga demikian Bapak Ibu. Sebelumnya, ya kita terus belajar ya, bahwa sudah dalam pikiran kita, habis kita tanya, tidak diterima oleh akal kita, tidak bisa diterima, langsung dihukum. Nanti kita bahas nilai-nilai kebajikan universal seperti apa yang harus kita miliki. Setiap kita memiliki nilai-nilai, ya. Setiap kita memiliki nilai-nilai. Nilai-nilai universal yang dimaksud adalah yang lintas agama, lintas suku, lintas ras, ya Bapak Ibu, yang dapat kita terapkan kepada siswa-siswi kita. Contohnya tentang kekeluargaan, kebersamaan. Jadi tidak menjorok, tidak secara khusus, tapi secara umumnya nilai-nilai universalnya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa soggokan, ancaman maupun hukuman. Nah, seperti yang kita lakukan tadi, ketika kita memberikan hukuman kepada siswa, apakah hal itu menjamin bahwa dia tidak mengulanginya lagi? Contoh kecil lagi, yang lebih kecil lagi, yang saya alami, ketika saya terlambat kena ciduk oleh buzar, saya sering juga kena ciduk, jadi harap maklum, karena rumah saya jauh, tahu itu ya. Nah, apakah ketika saya diciduk, apakah ketika saya dimarahin, dikasih hukuman, ya kan? Apakah itu akan mengubah diri saya? Tidak akan, Bapak Ibu. Mau sampai bagaimanapun itu tidak akan mengubah diri seseorang. Tidak akan mengubah dari dalam diri kita, karena yang kita lakukan itu yang sesuai dengan
nilai-nilai yang kita jaga tadi, gitu loh. Ya, jadi kalau sampai hari ini kita masih memberi hukuman, dikurangi, bukan hilangkan, dikurangi, gitu ya, dikurangi. Saya pernah melakukan ini Bapak Ibu di kelas 12 Horti, ketika seperti kita tahu ya 12 Horti ada kelas ya. Mohon maaf Ibu, mohon izin gitu ya. Bukan saya memberi contoh yang jelek, bukan. 12 Horti bagi saya sudah mengalami ya proses ya. Seseorang itu namanya proses. Bagaimana kita menyadarkan mereka supaya mereka sadar bahwa mereka itu melakukan hal-hal yang mereka kerjakan gitu ya, itu berasal dari dalam diri. Itu sulit loh. Jangankan mereka, kita saja mungkin masih gitu ya. Benar gak sih? Saya merasakan hal seperti itu. Untuk menumbuhkan yang intrinsik itu, untuk kita bergerak itu hal yang berat Bapak Ibu. Jadi it takes time katanya kan, kata Rino, it takes time, butuh waktu gitu ya, mencari jodoh. Kok ke situ ya? Biar senyum Bapak Ibu, ini tegang banget ya. Saya jadi takut. Ya, jadi bagaimana? Oh ya, tadi balik ke contoh tadi ya, balik ke contoh. Jadi saya bilang gini, saya kebetulan semester 2, semester 1 saya jujur saja banyak bolong ya, karena kebetulan ini tadi guru penggeraknya masih agak ini ya. Jadi saya kebetulan di 12 Horti itu jam pertama itu, saya jam pertama lah di hari apa itu? Hari Kamis kalau tidak salah ya, hari Kamis jam pertama. Jadi saya tahu ya namanya jam pagi itu selalu rawan ya, bukan rawan kena sidak, tapi rawan siswa itu pasti telat. Jadi saya berusaha, saya datang pagi supaya saya lihat ini siswa-siswanya yang mana-mana yang sering ya dalam tanda kutip bermasalah dan sering telat. Nah saya lakukan itu Bapak Ibu ya. Ternyata memang berat ya. Hari minggu pertama saya lupa 10 atau 12 siswa. Waktu itu karena hujan, alpa gitu ya. Nah pada saat mereka syukurnya oke, anak-anak bagus kalau kalian datang, walaupun hujan kalian datang. Balik lagi yang satu tadi. Tadinya dia udah mau pergi karena saya lihat kan. Saya ngomong bagus anak-anak, kalau walaupun kalian hujan kalian tetap datang, pulang balik lagi dia. Artinya kan dia merasa baik kan. Jadi dia datang. Kamu ambil surat izin ke Bupit, ke wali kelas kan. Pada saat itu Pak Iwan nggak ada. Kamu ambil ini surat izin. Nah, dari 12 orang kalau nggak salah ya Bu ya, 12 orang yang saya suruh keluar, yang balik itu kalau nggak salah 10. Ya, 10, 2-nya out. Ya, walk out. Ya, 2 orangnya nggak balik lagi. Ya, saya suruh ambil surat izin, saya suruh minta izin sama wali kelasnya, malah nggak pulang lagi 2 orang. Minggu selanjutnya saya coba lagi Bapak Ibu, karena saya pikir ini pokoknya harus ada yang baik yang terjadi kan. Jadi di hari selanjutnya, di hari pada saat hujan itu ada beberapa anak tuh saya paling benci Bapak Ibu ya. Saya bukan benci ya, saya paling tidak suka kalau siswa di dalam kelas tidak rapi. Karena saya sebelum masuk kelas itu berusaha rapi, berusaha wani, berusaha terlihat baik di depan siswa-siswi saya gitu loh. Jadi ketika melihat mereka cuma pakai sendal gitu kan, celananya kantet gitu kan, resleting turun, nah hitam. Bener gak ya? Di SMK kita masih banyak ya yang kelihatan seperti itu. Nah, yang seperti itu perlu memang usaha yang ekstra untuk kita bagaimana membuat anak itu benar-benar merasakan ini sekolah, ini bukan kebun, ini sekolah. Ketika kamu di lapangan ya kamu alami seperti di lapangan. Ketika kamu di dalam kelas ya kamu sebagai siswa yang harus lengkap gitu loh. Nah, waktu itu banyak siswa yang masih pakai sendal, jadi saya tanyain pokoknya satu-satu. Nah, mulai dari hari itu saya bilang kalau masuk pelajaran saya harus pakai sepatu lengkap. Kalau itu pada saat itu kamu bilang basah, karena alasannya sering basah, alasannya sering dicuci, padahal hari terang benderang, kan sebagai guru dibohongin kan gitu. Nah, jadi kalau siswanya licik, gurunya sudah licik gitu.
gitu ya. Seperti itu saya bikinnya gitu. Siswanya cerdik, gurunya harus lebih cerdik. Jadi saya bilang, kalau kamu minggu depan harus tetap harus pakai sepatu. Kalau kamu tidak pakai sepatu, saya kasih kamu sesuatu. Jadi mereka pakai sepatu, Bapak Ibu. Nah, syukurnya di hari Minggu lalu itu mereka sudah pakai sepatu semua. Pada saat jam pelajaran saya tidak tahu pelajaran yang lain ya. Maksudnya selain jam pelajaran saya tidak tahu. Karena memang saya sampai bilang sama mereka, memang paling nyaman itu adalah pakai sendal. Paling nyaman kan pakai sendal, dingin, kemana-mana bebas. Nggak usah saya juga begitu. Tapi saya ceritakan kepada mereka, saya juga kalau kemana-mana pakai sendal. Tapi ketika saya diharuskan pakai sepatu, ya saya harus pakai sepatu gitu. Nah, jadi minggu depannya ada siswa yang tidak hujan, tapi pakai sendal. Mana sepatu kamu? Di dalam jok. Ambil mereka. Karena saya bilang, sekalipun itu hujan, sekalipun sepatu kamu basah, koyak, nggak bisa dipakai, kamu bawa sebagai bukti bahwa kamu jujur. Saya bilang, jadi mereka bawa di dalam gitu. Nah, itulah Bapak Ibu salah satu contohnya yang hal sederhana yang saya alami. Selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Nah, ketika siswa melanggar atau saya melanggar, pasti ada sesuatu yang tidak terpenuhi sebenarnya. Mereka sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Seperti itu. Contoh, ketika ada siswa yang mengganggu temannya, maka ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Ya kan, mungkin mereka nggak ngerti apa yang di depan gitu ya. Atau mereka melihat temannya makan. Mereka melihat temannya, dia yang temannya tadi minta terus. Berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, Bapak Ibu. Mungkin dia kurang makan. Seperti itu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu ya. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, dari bawah Bapak Ibu yang melihatnya. Yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Kayaknya ini tepatnya untuk Pak Lino. Buat kita kalau penuh itu. Yang selanjutnya adalah penguasaan. Yang selanjutnya kebebasan dan kesenangan. Nah, kira-kira sebenarnya saya ada formulir, tapi tadi saya pikir nanti ketahuan gitu kan, kebutuhan yang kurang yang mana gitu kan. Bapak Ibu, saya tahunya kasih sayang dan rasa diterima. Iya, apalagi bapak-bapak ya kan. Kalau saya kemarin Bapak Ibu yang kuesioner yang saya isi itu yang paling tinggi kasih sayang, dan yang paling rendah itu penguasaan. Saya bingung juga, saya kurang berkuasa ya. Seperti itu Bapak Ibu ya, ke penguasaan. Kita lihat Bapak Ibu. Oh, tidak ada penjelasannya ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Kalau kesenangan itu bertahan hidup itu berbicara tentang hal-hal yang dasar. Contoh makan, minum, apa lagi? Main HP, pakaian, tempat tinggal, gitu ya. Yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Bisa saya jelasin gitu ya. Yang selanjutnya penguasaan Bapak Ibu ya. Penguasaan mungkin perlu untuk dihargai, kurang dihargai untuk suatu pekerjaannya. Kok saya ya kurang dihargai, sudah mengerjakan sesuatu. Mungkin siswa kita juga demikian. Dia mengerjakan sesuatu kurang dihargai. Dihargai itu bukan bicara tentang hadiah, tapi pujian juga berupa verbal ya. Kita melihat anak itu sedikit saja melakukan kebaikan, bagus nak gitu ya. Tapi ketika sedikit kita melakukan siswa itu melakukan kesalahan, seringnya kita marah-marahin, betul ya, bapak-bapak BK. Ya. Selanjutnya kebebasan ya, merasa kurang berekspresi gitu. Nah, ada siswa kita yang merasa kurang berekspresi, atau misalnya kayak saya gitu ya. Ketika saya berada di kelas, kalau melihat ada siswa yang dia mengok gitu, nggak tahu Bapak Ibu pernah nggak alami macam itu? Ketika sering ya, ketika belajar, kayaknya tuh ngerti gitu loh, paham. Sekali ditanya, mengok juga gitu. Tapi saya bingung ya Allah nak gitu nah. Ya jadi artinya gurunya memang kurang kreatif.
Makanya kadang saya ajak mereka ya belajar dimanapun mereka nyaman gitu ya. Kadang saya, untuk Bapak Ibu pernah lihat, saya ngajar di teras gitu ya, di ini ya hal-hal yang sederhana saja. Kesenangan, nah mungkin ya kesenangan tadi kurang happy, merasa tidak bahagia gitu loh terhadap sesuatu. Itu Bapak Ibu kebutuhan dasar. Ketika siswa kita melanggar, kita perlu untuk mengetahui kebutuhan mana yang mereka kurang, kebutuhan mana sebenarnya yang belum terpenuhi dari si anak tersebut. Nah, contoh seperti tadi, kalau ada yang ganggu temennya gitu ya, ada yang ganggu temennya, itu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar. Nah, dan tidak sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, gitu ya. Jadi saya yakin setiap yang kita lakukan itu memiliki tujuan, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ke sekolah pasti punya tujuan, benar? Benar nggak kira-kira? Kira-kira saya mau tanya ya, tujuan Pak Aris ke sekolah mau ngapain? Tunggu ya. Benar? Tujuan hari ini ke sekolah mau pembina gitu ya? Ya semangat. Terus schedule tadi ya. Pak Dwi ke sekolah tujuannya pangkal minum mentok. Bertemu teman. Asik. Bayangkan ketika siswa kita ditanya juga gitu Bapak Ibu. Ya, kalau tanya, "Nak mau ngapain di sekolah?" Ketemu kawan-kawan. Iya benar itu. Iya kan? Sebenarnya enak kali ya kalau siswa itu jadi belajar terbuka, Bapak Ibu ya, belajar terbuka. Nah, itulah tadi. Setiap kita memiliki tujuan untuk ketika melakukan suatu tindakan, baik itu dari dalam diri secara sadar dan dalam diri sendiri, baik itu secara sadar maupun tidak sadar, ya. Sama seperti siswa kita, motivasi dia melakukan sesuatu, seperti tadi Bu Pit, motivasi dia terus menggenggam kenapa? Ya karena dari dalam diri dia untuk mempertahankan hal yang berharga, bukan dari luar. Ya, justru semakin ditekan oleh orang luar, maka dia tidak akan membuka. Seperti itu. Nah, ada 3 motivasi yang mendasari secara umum ya Bapak Ibu, yang mendasari seseorang atau siswa-siswi kita untuk melakukan sesuatu. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, seperti yang saya alami tadi, ya, saya mengalami misalnya saya datang pagi-pagi, gitu ya, menghindari hukuman, kena SP nanti. Ya, nah, yang paling rendah dari motivasi, dari ketiga motivasi ini ya ini, untuk menghindari hukuman. Nah, syukurnya saya yakin kita tidak berada lagi di sini Bapak Ibu. Saya yakin, coba tanya kiri kanan, masih dalam posisi ini enggak? Enggak. Kalau tidak dari dalam posisi ini, artinya kita sudah naik lagi Bapak Ibu. Nilai dari dalam diri kita itu sudah semakin membentuk kita. Jadi kita datang terlambat, datang tepat waktu, bukan karena menghindari ocehan, tapi memang itu semestinya dari dalam diri kita. Yang kedua Bapak Ibu, tingkat yang agak lebih tinggi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada juga mungkin, ya saya sebutkan datang pagi aja ya, karena itu lebih mudah gitu ya. Bayangkan juga itu dengan siswa-siswi kita. Ketika siswa-siswi kita datang tepat waktu, pagi-pagi buta, apa motivasi mereka melakukan itu? Ada juga yang nomor 2, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, dari gurunya. Nah, dipuji kayak ini. Hari ini aku datang pagi, udah sate misalnya. Hari ini aku datang pagi, udah kau lagi kena marah. Siapa tahu memang tidak ngasih reward hari ini. Nah, itu mendapat pujian atau penghargaan atau imbalan, ya. Ketika kita mengikuti sesuatu, apa motivasi kita Bapak Ibu? Apakah karena uang? Apakah karena sesuatu, ya? Uang, pujian, ya Bapak Ibu, itu motivasinya. Menghargai diri sendiri atau yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Kita percaya kalau saya datang tepat waktu, maka itu berguna bagi saya. Itulah diri saya.
Jadi tanpa paksaan orang, kecuali karena hal-hal yang ini. Sama siswa juga akan berpikiran demikian. Ketika saya mengerjakan PR, saya ngerjain PR bukan karena saya takut kena marah Pak Aris atau saya mau dapat pujian dari pulpit, tapi karena memang saya harus mengerjakan PR saya. Itulah tugas saya, kewajiban saya sebagai siswa. Nah, di manakah posisi siswa-siswi kita saat ini? Selanjutnya Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, seperti saya sampaikan tadi, ada motivasi yang berasal dari luar, ada yang berasal dari dalam. Yang baik adalah yang berasal dari dalam, bukan dari luar, Bapak Ibu. Nah, identitas gagal itu berupa hukuman dan penghargaan. Ternyata penghargaan juga merupakan identitas gagal. Ya, ciri-ciri dari hukuman itu akan menyakitkan siswa. Benar ya? Setuju nggak kira-kira? Ketika anak terlambat kita hukum, menyakitkan nggak? Menyakitkan. Jangankan siswa, kita juga sakit ya. Selanjutnya, murid takut. Nah, jadi murid akan melakukan sesuatu ya karena dia takut dengan Bu Yeni, takut dengan Bu Kom, takut dengan Pak Aris, takut dihukum di bawah bendera, hormat gitu ya. Itu yang terjadi. Tidak nyaman ya, otomatis tidak nyaman, malu dengan teman Bapak Ibu, malu dengan teman. Memaksa, ya peraturan itu memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri ya di depan teman-temannya tadi. Sistem tidak berjalan jika murid tidak takut. Benar ya Bapak Ibu ya? Sepakat ya? Apabila siswa itu tidak takut, maka sistem tersebut tidak berlaku. Ya. Berlaku hanya pada institusi, bukan dunia nyata. Nah, ketika kita paksa mereka, hukum mereka dengan hal-hal yang menurut kita adalah kamu baik, kamu harus gini, berdiri di bawah tiang bendera, berdiri gini. Itu hanya berlaku untuk institusi itu hanya berlaku pada saat dia di sekolah. Tapi ketika dia berada balik lagi ke keluarganya, balik lagi ke rumahnya, dia sudah lupa dengan aturan itu. Nah, dia akan melakukan hal yang sama, dia tidak berubah. Murid akan membenci peraturan. Kalau ditanya, saya yakin banyak siswa kita yang tidak mencintai peraturan. Benar nggak? Benar ya, karena peraturan itu mengatur dan mengekang. Nah, selanjutnya penghargaan. Penghargaan di sini tidak efektif, merusak hubungan atau menjadi iri. Jadi kalau kita perhatikan juara peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Peringkat 1 paling bangga, peringkat 2 mental. Benar gak ya? Peringkat 2 itu pasti dia akan merasa minder. Karena hampir Bapak Ibu, dia hampir jadi juara 1 gitu. Coba lah aku agak lebih dikit. Itu menimbulkan rasa iri, merusak hubungan tadi, mematikan kreativitas. Seorang siswa yang diberi penghargaan atau diberi imbalan Bapak Ibu ya untuk hadiah ya, ini bicara tentang hadiah baik itu berupa uang, barang atau yang lainnya. Ketika dia sudah menjadi nomor 1, sudah melakukan sudah dipuji, mendapatkan penghargaan tadi, maka selanjutnya dia akan tidak akan berusaha lagi gitu loh. Tidak akan beda dengan orang yang belum dapat penghargaan, dia akan mengejar supaya dia bisa dapat penghargaan. Nah, itulah dikatakan mematikan kreativitas. Dia jadi tidak kreatif gitu loh. Dia jadinya biasa-biasa aja karena dia merasa saya mah sudah pernah dapat penghargaan gitu ya, kira-kira bahasanya. Menghukum dengan sistem ranking. Nah, seperti yang kita bahas kemarin, sempat ya kita bahas tentang ranking ya. Ranking yang diadakan di raport ya. Kalau di raport mungkin itu kurang pas, tapi kalau untuk secara secara dikasih tahu mungkin ya itu bagus Bapak Ibu, supaya anak-anak orang tuanya tahu bagaimana harus lebih baik lagi gitu ya kepada anak-anak. Yang selanjutnya merampas hak menghargai dirinya. Selanjutnya Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, jika hukuman dan penghargaan itu menjadi identitas gagal, lalu apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang pendidik atau seorang guru? Ini yang harus dilakukan untuk menerapkan disiplin positif. Yang pertama itu konsekuensi, dan yang paling bagus adalah restitusi. Nah, konsekuensi bedanya Bapak Ibu dengan hukuman tadi. Kalau hukuman itu langsung ketika dia melakukan kesalahan itu langsung dihukum tanpa ada embel-embel. Contoh,
ketika siswa tidak mengerjakan tugas, apakah itu ada dalam peraturan? Ada nggak dalam peraturan sekolah? Tidak ada ya. Nah, tapi konsekuensi itu membahas terlebih dahulu apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka kerjakan ketika mereka melanggar, gitu loh. Nah, itu konsekuensi. Penguatannya masih jangka pendek, perlu monitoring dan berkelanjutan, stimulus respon murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, murid menghormati peraturan. Nah, untuk konsekuensi ini masih jauh lebih baik Bapak Ibu daripada hukuman dan penghargaan tadi. Yang selanjutnya adalah restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, apa itu restitusi Bapak Ibu? Dorong deh. Nah, ini dia. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid melalui pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti tadi, ketika siswa dihukum, dihukum balik ke kelas, apakah mereka akan senang dihukum? Saya yakin tidak. Mereka malu Bapak Ibu ya. Nah, artinya mereka tidak kembali dengan karakter yang kuat. Bisa jadi besoknya mereka mengulang lagi. Saya sudah tahu polanya ibu itu begini, polanya bapak itu begini, gitu ya. Selanjutnya, proses kolaboratif restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ketika mereka membuat kesalahan terhadap saya karena tidak membuat tugas, harusnya saya menanyakan kepada dia, ya kan? Menstimulus dia, memancing dia, apa sebenarnya harusnya kamu tuh bagaimana, gitu loh. Jadi pendekatannya tuh lebih holistik gitu ya, kalau istilahnya kan, lebih holistik gitu ya. Jadi itulah yang yang dikembangkan sekarang gitu loh. Jadi kita tidak serta-merta menghukum siswa tersebut, tapi kita menstimulus siswa, mengajak siswa bagaimana harus menyelesaikan masalah mereka sendiri. Ya ampun, Maria. Baik. Baik. Oke. Nah, siswa kita ajak untuk mencari solusi. Bagaimana kamu harus, kira-kira apa yang kamu sadar nggak salah kamu apa, gitu kan ya? Ditanya dia, ya memang sih kayaknya tuh lenye-lenye gitu kan. Tapi kayak kalau saya mikirnya gini, oh kami ini diajarkan untuk menjadi guru BK semuanya, gitu kan? Bener ya? Guru BK semuanya. Saya dulu pernah teringat seperti ini. Saya teringat Pak Rino dulu pernah bimbingan ya. Konseling dengan orang. Pak Rino kan orangnya lembut ya, sorry Pak Rino ya. Lembut, maksudnya tuh kalau ngomong halus gitu ya dengan siswa. Kamu kenapa nak? Ada apa? Gitu kan. Saya pernah dulu nyela dia kayak anak ngadepin anak SD gitu. Ini mah kayak mana ceritanya anaknya mau nurut gitu kan. Saya dalam hati saya seperti itu. Tapi setelah saya melihat ini ya, saya sadar sendiri, oh iya ya, ternyata memang perlu pendekatan yang seperti itu kepada siswa. Ya, otomatis pasti beda ya. Setiap siswa itu tekanan untuk kerasnya kita, cara ngobrol dengan siswa itu pasti beda. Nah, berpikir, mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir. Jadi bukan kita lagi yang berpikir, tapi kita serahkan siswanya yang pikir. Kira-kira kau nak macam mana? Menurut kau bagus macam mana, gitu ya? Saya yakin setiap kita sudah melakukan hal itu Bapak Ibu. Cuma kita belum tahu saja namanya apa. Nah, kalau ditanya ini namanya apa? Pendekatan restitusi. Seperti itu. Saya yakin setiap kita sudah melakukan itu. Tidak zamannya lagi kita untuk marah-marah dengan siswa, benar ya? Benar ya Bapak Ibu ya? Kita saja nggak mau dimarahin ya. Tidak zamannya lagi. Apalagi kita yang mengajar, mendidik anak-anak SMK. Tidak zamannya lagi saya bilang.
menghadapi anak-anak dengan generasi milenial memang perlu pendekatan. Orang-orang seperti Pak Sandra, Pak Himno ya, Pak Hamid gitu ya, ibu-ibu di sini sekalian, Pak Aris gitu ya, yang selalu menampung gitu ya masalah siswa suatu ya. Baik Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi itu sendiri itu bagaimana? Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan dan fokus pada perbaikan diri. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan seperti tadi mungkin buang sampah sembarangan, oke lah hari ini kita suruh dia dengan harapan besok dia bisa melakukan hal yang sama gitu loh. Nah tapi kalau dia belum bisa melakukan hal yang sama, kita tanya bagusnya bagaimana nak kamu, apakah bagusnya memang ambil tong sampahnya supaya kamu bisa buang sampah gitu kan. Nah seperti itu Bapak Ibu ya, kira-kira intinya adalah fokus pada perbaikan diri siswa, bukan hanya pada saat di sekolah, tapi ketika mereka berada di luar, mereka tetap mempertahankan nilai itu tadi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan kepada siswa tersebut. Nah, kalau kamu datang terlambat lagi besok bagaimana? Kalau kamu datang terlambat karena apa? Bangun kesiangan Bu. Nah, kalau kamu bangun kesiangan, bisa nggak kamu alarmnya hidupin? Nah, jadi kita menawarkan bantuan, menawarkan solusi bagaimana kira-kira dia harus memperbaiki dirinya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tadi. Motivasi dia itu apa? Kebutuhan dia yang tidak terpenuhi tadi apa gitu ya. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita bukan fokus kepada siswa yang sembarangan buang sampah, tapi karakter dia yang terbentuk melalui hal itu. Seperti itu. Selanjutnya menguatkan dan fokus pada solusi. Habis ya? Ya. Belum Bu. Oke, ini perbedaannya. Nah, hukuman. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Guru menghukum siswa, seperti yang saya bilang tadi ya. Siswanya tidak buat PR. Hukumannya adalah berdiri di bawah tiang bendera. Sesuai nggak Bapak Ibu? Tidak. Siswanya datang terlambat, disuruh lari keliling lapangan, sesuai nggak? Tidak Bapak Ibu. Ya. Guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensi apa yang terjadi dengan kasus yang sama? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat dan dikerjakan 3 kali lipat. Nah ini konsekuensi, ya. Jadi antara kasus dengan yang konsekuensinya itu sejalan gitu ya. Walaupun sebenarnya ini masih kurang baik. Yang selanjutnya restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah disinilah guru sebagai manajer. Jadi guru itu tidak lagi sebagai penghukum, tidak lagi nyuruh-nyuruh, tapi dia tinggal memanage ya, memanajer siswa tersebut. Kamu bagusnya bagaimana kalau demikian? Apa yang harus kamu lakukan? Seperti itu Bapak Ibu ya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ketika guru tidak menghukum, maka artinya guru tersebut sudah terbuka dengan kekritisan siswa tadi. Ya, apa yang menjadi alasan dia tadi itu tidak melakukan, tidak menuruti peraturan saat itu. Selanjutnya Bapak Ibu, dari perbedaannya. Nah, 5 posisi kontrol, saya langsung saja itu tadi yang saya bilang. Setelah kita melakukan hukuman tadi, ini posisi kontrol kita sebagai gurunya. Yang pertama itu penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, manajer. Nah, Bapak Ibu yang mana? Kalau saya selama ini lebih ke pemantau, pembuat rasa bersalah juga. Pembuat rasa bersalah itu begini. Sadar gak kecewa nih dengan kau? Nah, seperti itu ya, Bapak. Kira-kira seperti itu. Saya kecewa dengan tindakan kamu gitu. Nah, itu kan siswa otomatis bersalah ya. Merasa bersalah, tapi tidak mengubah karakternya. Yang pertama penghukum itu tadi, yang menghukum siswa tiang bendera gitu ya, dikit-dikit hukum gitu kan ya. Itu penghukum. Pembuat rasa bersalah yang tadi yang seperti saya ingin membuat siswa itu merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Selanjutnya sebagai teman, sudah hari ini kamu seperti itu sedang diulangi ya. Nah itu teman Bapak Ibu ya. Oke, tidak apa-apa. Ibu pacak ini, Ibu pacak kendalikan. Nah Ibu pacak atur lah. Itu teman Bapak Ibu. Apakah posisi sebagai teman itu baik?
Tidak ya, tidak ya pada siswa. Nah, pemantau itu kita memberikan konsekuensi pada siswa, tapi kita mengikuti jalannya dia, perubahan dia itu kita ikuti, itu pemantau. Manajer itulah kita manajer. Nah itu. Yang ini contoh kasusnya. Untuk contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Saya yakin kita pernah menemui ini ya. Untuk penghukum, seorang yang menghukum ya, posisi penghukum, maka dia akan berkata, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Berdiri sana, bukan barisan. Itu penghukum Bapak Ibu ya. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali Ibu harus beritahu kamu ya, Ibu kecewa sama kamu. Nah itu milu lebay. Teman, ayo yang tertib, ingat tidak bantuan Ibu selama ini. Nah jadi lebih ke apa sih, pamrih gitu ya. Teman, pemantau, kamu telah melanggar, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah ini sudah cukup bagus Bapak Ibu ya, sebagai pemantau bagus. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Diawali dengan hal tersebut. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi keinginan untuk berubah, keinginan untuk memperbaiki diri itu berasal dari si anak, bukan dari si ibu. Si ibu hanya menstimulus gitu ya, mengumpan siswa tersebut seperti itu. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Sebenarnya yang dimaksud keyakinan kelas itu seperti yang kalau kita lihat itu janji siswa, nah itu ya. Terus peraturan itu sebenarnya juga keyakinan kelas, tapi lebih lebih sangat mengikat gitu ya, lebih sangat mengikat secara eksternalnya, berasal dari luar. Kalau peraturan Bapak Ibu yang buat kita atau siswa? Sekolah ya, kita ya yang buat ya, institusi yang buat ya, lembaga pendidikan yang buat. Sekolah itu bukan dari siswa. Nah, perbedaannya adalah keyakinan kelas itu berasal dari siswa. Nah, kita seperti ini contohnya. Oke, kesepakatan keyakinan kelas yang akan kita terapkan, yang akan kita pegang selama pembelajaran bahasa Inggris itu apa? Kita harus mendengarkan apa yang disampaikan siswa Bapak Ibu. Kita harus dengar tadi kan profil belajar Pancasila, bernalar kritis. Kita membuka ruang selebar-lebarnya supaya siswa itu juga dapat mengungkapkan perasaan mereka, mengungkapkan bagaimana sebaiknya kelas kami ini. Saya terapkan itu Bapak Ibu ya di kelas. Kalau 12 APHP 1 aman Bapak Ibu. 12 MM ribut. Karena apa? Karena mereka semua mengungkapkan keinginan mereka itu rata-rata di luar ini Pak ya, di luar di luar peraturan. Boleh bawa HP di kelas, boleh main game saat yang berbicara, boleh. Mereka tidak paham Bapak Ibu. Mereka tidak paham. Dari situlah kita melakukan memberikan pengertian kepada mereka. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini pertanyaan pemantiknya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira menurut Bapak Ibu kenapa? Kenapa kita harus pakai helm pada saat kita mengendarai? Takut kena polisi? Melindungi kepala. Untuk melindungi kepala. Nilainya apa di sana Bapak Ibu? Keselamatan, betul. Oh. Keselamatan ya, benar ya? Ya. Atau kita takut dihindari polisi? Ya, keselamatan. Keselamatan. Oke, baik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa? Karena disuruh pemerintah. Karena pensi, benar. Ya, terhindar dari COVID, benar ya. Berarti kita meyakini bahwa ketika kita memakai masker itu baik untuk kesehatan kita, baik untuk kebersihan diri kita. Sama dengan tadi mengendarai kendaraan motor harus pakai helm. Nah, itulah yang harus kita sampaikan kepada siswa. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu bayangannya. Kenapa harus ada keyakinan kelas itu di kelas masing-masing? Supaya untuk menyadarkan mereka, oh
saya itu tidak boleh pakai sendal di dalam kelas, bukan karena saya takut kena marah mem, tapi karena memang itu tuh baik untuk kebersihan diri. Kalau nginjek kayak teh asu gitu kan, nah itu ya, supaya nggak kutu air gitu kan ya, kalau kena air seperti itu yang harus kita tanamkan. Nah, ini kegiatan pembuatan keyakinan kelas yang pernah saya buat di kelas 12 multimedia dan 12 HP ketika saya menyuruh siswa membuka ruang untuk curah pendapat. Bapak Ibu saya kasih di selembar kertas warna itu ya, saya suruh mereka yang merah itu yang mereka boleh, yang kuning itu tidak boleh. Banyak yang bolehnya, tapi bolehnya itu yang tidak boleh gitu. Ngerti ya Bapak Ibu? Jadi anak-anak 12 MM ya, tapi saya menghargai ya, saya sangat menghargai nalar mereka gitu. Oh, ternyata anak-anak itu maunya bebas, maunya bebas tanpa halangan gitu di dalam kelas. Saya kalau di dalam kelas memang pakai HP karena pelajaran bahasa Inggris untuk cari di Google ataupun kamus ya. Saya sudah pernah coba bawa kamus biasa, data pakai di depan itu aja. Tapi kalau kamus HP lebih enak. Coba bayangkan siswa itu lebih enak kita aja. Kita lebih enak di telepon apa main WA? Pasti main WA. WA akan lebih cepat seseorang ngangkat balas WA daripada ngangkat telepon. Nah, itulah yang terjadi pada anak milenial. Kalau sudah diajak WA cepat, tapi kalau telepon lama ngangkatnya gitu ya. Nah, ini yang saya lakukan. Yang pertama itu saya mendiskusikan dulu tentang peraturannya. Saya jelaskan dulu bahwa peraturan sekolah itu seperti ini ya. Jangan sampai keyakinan kelas kita melanggar atau bertabrakan dengan apa yang sekolah lakukan gitu ya, yang sudah sekolah buat seperti itu. Selanjutnya saya merumuskan peraturan tersebut menjadi keyakinan. Nah, saya minta mereka memberikan satu, baru kita tempel, lalu kita pilah Bapak Ibu. Kita pilah mana yang tidak melanggar, mana yang melanggar, yang bertentangan dengan yang tidak bertentangan dengan peraturan sekolah gitu ya. Selanjutnya dari yang misalnya tadi tidak boleh main HP, boleh minum di dalam kelas. Nah, itu saya nggak apa-apa, boleh makan permen. Nah, itu saya ubah menjadi keyakinan kelas. Apa keyakinannya? Keyakinan tadi nilai-nilai universal tadi. Apa nilainya? Apakah itu menghargai orang lain, menghormati orang lain, gitu ya, atau menjaga kebersihan, gitu ya, dan sebagainya. Selanjutnya saya tempelkan keyakinan kelas tersebut di sudut di ruangan tersebut. Nah, itu menjadi pengingat bagi mereka ketika mereka melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, maka kita sebagai guru mengingatkan mereka, ya. Apa keyakinan kelas kamu, Nak? Ya. Nah, ini menjadi seperti ini kemarin. Daftar kebajikannya atau keyakinan kelasnya Bapak Ibu ya. Contoh misalnya menjaga kebersamaan, stabil emosi ya. Jadi peka terhadap sekitar, mengamalkan ibadah, menjaga kebersihan ya, seperti tadi, menjaga kerapian diri, sopan santun, bertutur kata. Saya bilang ada siswa bilang tidak boleh membuli. Nah, ternyata walaupun ngatain seperti itu, mereka ada yang merasa bahwa sedang dibully, atau ada saya sangat tidak nyaman dengan perkataan anjay. Ya Bapak Ibu ya pernah ya dengar ya. Itu sebenarnya bahasa masa kini, tapi kan konotasinya jelek ya. Nah, kadang mereka itu asal ngomong aja. Nah, itu perlu dijelaskan kepada mereka bahwa itu tidak boleh gitu ya. Itu dia. Sopan bertutur kata. Nah, dalam daftar kebajikan ini atau keyakinan kelas ini harus ini sebenarnya kebanyakan ya, karena ini 11. Yang benarnya itu yang sebelah kanan kalau yang kelas 12 mm. Jangan lebih dari 7 Bapak Ibu. Kalau bisa sih sedikit mungkin, tapi mencakup semua peraturan gitu loh ya, semua hal. Dan kita harus mengubahnya dari kata jangan menjadi sesuatu kalimat yang positif lebih baik ya.
ya gitu ya, Lebih baik. lebih baik gitu ya, benar. Ada guru bahasa Inggris sekarang nih gitu ya. Nah, contoh cerdas kayak saya kebetulan kemarin itu kita kan jargonnya itu ceria ya, cerdas, empati, religius, inovatif, dan amanah. Nah, saya jelaskan cerdas, mampu memahami maksud dari suatu keadaan. Kamu boleh fleksibel, stabil terhadap emosi. Jadi ketika ngelihat anak teman kamu lagi melakukan kesalahan, jangan kamu bully. Emosi harus stabil. Kadang-kadang jatuh temennya, bukannya ditolongin, diketawain, bener gak? Ya, diketawain. Empati, merasakan pikiran, perasaan atau keadaan yang sama dengan orang lain. Tolong menolong. Ada lagi waktu itu yang tulis gini, tidak boleh saling meminjam barang. Karena ternyata saya baru tahu kalau di dalam kelas itu tim F ya, seperti yang pembina tadi bilang, tim F itu paling sering ini ya, sering pinjam. Terus apa lagi ya, kata pena. Jadi paling sering saling pinjam dan tidak balik gitu ya. Nah itu. Jadi harus merasakan, saya bilang, kamu harus merasakan kalau pena kamu yang hilang pada saat itu gimana. Kamu cuma bawa satu-satunya pena, dan seterusnya Bapak Ibu ya, religius, inovatif, dan mana. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Saya harap Bapak Ibu juga mungkin kita sama-sama bisa. Saya baru melakukannya terhadap 2 kelas ya untuk mata pelajaran saya. Mungkin ke depan boleh dibantu oleh, bisa kerjasama dengan wali kelas gitu ya, untuk, karena kita kan cuma adanya peraturan sekolah ya. Jadi bagaimana kalau ini dibawa ke kelas kita masing-masing gitu loh. Nah, dibawa ke kelas kita masing-masing, dan kami siap untuk untuk kerjasama gitu loh, untuk melakukan hal ini. Karena memang ini penting, keyakinan kelas untuk diterapkan kepada siswa-siswi kita supaya mereka melakukan sesuatu itu timbulnya dari dalam. Ya, timbulnya dari dalam, bukan lagi dari diri kita masing-masing. Sama seperti Pak Dwi kemarin ada pernah cerita soal rambut ya Pak ya. Ya, karena itu bener bagus loh. Saya juga kaget, saya nggak tahu kalau itu ternyata kelas itu punya kesepakatan bahwa kalau rambutnya panjang gimana gitu ya. Pokoknya hanya wali kelas yang iniin. Nah, memang setiap saya masuk kelas kalau ada yang agak sudah grewel gitu Bapak Ibu ya, saya iniin, saya gunting. Dan anak itu pasrah biasanya, Cuman ternyata itu melanggar kesepakatan kelas mereka. Nah, itulah yang harus kita komunikasikan. Jadi ketika Pak Dwi sudah melakukan itu harus diberitahukan kepada guru-guru mata pelajaran yang lain, seperti itu. Supaya guru mata pelajaran tidak melanggar kesepakatan kelas mereka. Selanjutnya, bagaimana cara pembentukannya? Itu tadi yang saya jelaskan, lebih abstrak dari peraturan, mengandung nilai Bapak Ibu ya, berupa pernyataan universal, buat dalam bentuk positif seperti yang Bu Papi tadi bilang, lebih baik ya kan, atau menggunakan kata positif. Sedikit saja agar mudah diingat dan dipahami ya, sesuai dengan kondisi kelas. Nah, harus disesuaikan Bapak Ibu. 12 ATPH tidak sama dengan 12 APHP, tidak sama dengan 12 MM. Nah, pasti peraturannya akan berbeda, keyakinan kelasnya akan berbeda. Anak APHP atau anak MM akan lebih mudah memahami bahwa berpakaian rapi itu penting di dalam kelas. Mungkin anak ATPH belum tentu, karena mereka terbiasa di luar, terbiasa di lapangan, bekerja di lapangan. Nah, jadi bagaimana menyesuaikan peraturan itu sesuai dengan kesepakatan atau keinginan anak-anak 12 ATPH. Sesuai dengan kondisi kelas, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi lewat curah pendapat. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa kita memberikan kesempatan dan ruang bagi siswa-siswi kita untuk menyampaikan pendapat mereka. Ya, saya yakin kita orang-orang yang mau mendengarkan curahan hati siswa-siswi. Ya, saya setelah mendengar curahan mereka, saya yang pusing Bapak Ibu. Karena apa? Yang mereka curahkan itu lebih negatifnya. Boleh pakai sendal, apalagi ya? Lebih ke mereka kenyamanan mereka. Lebih kepada kenyamanan mereka, benar ya. Oke, baik Bapak Ibu. Meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jika misalnya ada satu keyakinan yang rasa-rasanya ini sulit untuk dikerjakan, bagaimana cara memperbaikinya? Atau kita ubah dengan
bahasa yang lain atau kita hilangkan, gitu ya. Bagaimana? Langkah pembentukannya. Nah ini tadi ya, temukan, sempurnakan, lakukan dulu curah pendapat di dalam kelas, tampung curahan pendapat mereka, lalu buat menjadi keyakinan kelas, lalu tempelkan di kelas. Itu aja langkahnya Bapak Ibu. Buatlah poster yang bisa mereka share, baik itu di media sosial maupun mereka simpan di HP mereka supaya mereka ingat. Segitiga restitusi. Nah ini tadi cara menyelesaikan masalah selain dengan hukuman, ya Bapak Ibu. Yang pertama langkahnya adalah menstabilkan identitas. Nah, yang kedua validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Oke dulu. Oke. Bisa benar ya. Terima kasih. Baik, jadi ketika siswa kita tadi melakukan suatu kesalahan, melakukan misalnya suatu pelanggaran ya, yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas mereka, jangan langsung dihukum ya Bapak Ibu. Ya. Saya juga belajar karena saya berarti loh kalau memang kalau dulu boleh tanya sama Bapak Ibu, saya sering suruh anak-anak itu keliling lapangan ya. Kerjain bahasa Inggris juga saya suruh keliling lapangan gitu. Nah ternyata itu tidak bisa Bapak Ibu, dan mari kita, jika kita masih seperti itu, mari kita berubah dari paradigma yang lama menjadi paradigma yang baru, membiasakan siswa itu untuk dari dalam mengikuti peraturannya, dan apabila mereka ternyata melakukan kesalahan, ada hal ini yang perlu kita coba. Perlu dicoba Bapak Ibu ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Kita tanyakan, oke nak, memang semua orang itu pernah melakukan kesalahan, tidak apa-apa. Jadi ketika dia emosi atau takut ya, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan dulu emosi mereka, perasaan mereka supaya netral gitu. Nah, baru selanjutnya memvalidasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Lalu kita menanyakan, apa alasannya kamu melakukan hal tersebut? Ya, apa alasannya? Setelah kita tahu apa alasannya, baru kita kita yakinkan dia. Bagaimana cara kita bantu dia? Bagaimana untuk menemukan solusi untuk dirinya sendiri permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu Bapak Ibu. Demikian, mungkin itu saja. Tulisannya maaf Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf kalau terlalu panjang, karena memang modul 14 modul 1 ini agak banyak memang materinya. 14 ini tentang budaya positif ini. Saya juga belum sepenuhnya melakukan hal ini Bapak Ibu, 100% lah tidak, bahkan mungkin kalau 70% juga belum gitu ya. Tapi saya berusaha, saya yakin Bapak Ibu juga sama-sama kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang lebih baik untuk SMK Negeri 1 Kelapa yang tercinta ini. Itu saja. Apabila ada pertanyaan Bapak Ibu, Oke. Kira-kira ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Oh iya, gimana? Meyakinkan anak itu kan sebetulnya sadar atau tidak sadar. Selama ini sebetulnya saya sadari atau saya tidak sadari, sebenarnya saya sudah melakukan eksekusi sebetulnya. Cuma karena budaya anak kita ini walaupun sudah ada melakukan eksekusi, tapi kok masih gitu-gitu aja gitu. Nah kira-kira ada solusi nggak, atau maksudnya itu ada tambahan? Iya, solusinya kekaluan. Masalah itu. Ibu sudah ditawarnya. Sudah. Udah banyak ditawarin. Udah kan tadi kan harus merasa intrinsik gitu. Dari dalam diri. Intrinsiknya kurang ya Pak. Baik, tadi pertanyaannya tentang bagaimana meyakinkan siswa tersebut ya. Nah itu tadi yang saya sampaikan. Jangankan Pak Nino ya, mungkin kita semua juga pasti mengalami hal yang sama. Kalau saya bilang putus asa gitu ya, dengan siswa-siswi kita gitu kan. Tapi itu tadi kita coba terus gitu loh. Itu kan tadi Pak Nino satu yang melakukan hal itu. Bagaimana kalau seluruh guru sudah melakukannya? Kira-kira akan terjadi perubahan nggak?
Mungkin baru Pak Rino yang mengerjakan PM-nya ini belum. Iya Bapak Ibu, saya jujur aja. Ya, kadang kan kita merasa ya, kan lu guru BK gitu. Jadi semuanya dilemparkan ke guru BK, dilemparkan ke wali kelas, betul? Bener ya? Bebannya berat gitu ya. Kalau begitu mah teman-teman nggak usah dilanjutkan, nggak usah jadi guru BK gitu ya. Tidak akan ada lagi guru BK. Nah, tapi itu tadi tanggung jawab untuk meyakinkan siswa, untuk mengubah karakter siswa itu bukan ada pada diri kita Bapak Ibu sebenarnya, tapi dari anak itu sendiri. Karena seperti kita pahami bahwa setiap anak sudah memiliki kodratnya masing-masing. Bukan gitu Pak? Ya. Setiap anak itu sudah memiliki kodratnya masing-masing. Seperti Ki Hajar Dewantara katakan, sudah memiliki kodratnya masing-masing dan kita hanya menebalkannya saja, mengarahkannya saja. Kalau seandainya sudah direstitusi masih tidak bisa, itu berarti bukan tidak bisa. Mungkin masih ada yang belum gitu loh. Ada yang terlewati gitu lah, dicoba lagi gitu kan. Apakah setiap siswa yang Bapak lakukan restitusi gagal? Tidak kan? Nah, artinya ya ada siswa yang mungkin ibaratnya gini loh, belum waktu aja tubet gitu. Belum waktunya dia kena di hatinya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya membawa, mengarahkan mereka bagaimana supaya itu nempel, supaya itu mengetuk pintu hati mereka. Seperti itu kira-kira yang bisa dijelaskan. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain boleh menambahkan. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Bikin muka baru. Semua baca perkembangan. Ada lagi? Tidak ada ya? Bu Papi sepertinya mau berbicara. Ada sedikit di setiap tadi ada pendekatan kita ke anak berupa teman, berupa sebagai teman, sebagai manajer. Itu saya pikir ada apa? Ada bukan ada kelebihan dan kekurangan dari pendekatan tadi. Saya pikir pendekatan tersebut ya tergantung dari mana kita melihatnya. Artinya memang kalau sendiri saya pikir ya, kalau memang posisi yang itu kita dulu kemarin bukan ini sih, maksudnya dalam perjanjian. Jadi kalau misalnya nanti kalau kalian ini sebelum ya, kalau saya sendiri sebelum masuk kelas itu kan mulai pelajaran pada awal pembelajaran itu memang ada satu perjanjian. Kalian jika kalau tidak melakukan mengerjakan tugas seperti ini konsekuensinya. Kemudian kalau kalian masih terlambat seperti ini. Jadi kan akan seperti itu. Nah itu saya pikir setiap tadi pendekatan tadi ada untuk posisi negasinya. Setiapnya teman. Saya kan sebagai teman untuk mereka. Ini tapi bukan seperti yang tadi itu. Aduh kamu bukan seperti yang tadi dicontohkan bahwa kalau kalian itu melakukan itu, kamu tidak ini ya, tidak apa yang sudah lakukan selama ini, kamu tidak ibaratnya timbangan. Jadi apa yang saya lakukan harus berbalik, yang kamu lakukan harus juga saya. Tidak seperti itu, tapi kalau seperti ini menjadi seperti ini artinya gitu. Jadi itu agak masukkanlah kalau bagi saya seperti itu pendapat saya tentang pendekatan tadi. Di sisi di setiap pendekatan itu pasti ada sisi positif dan negatif. Ya, terima kasih Bu Papi atas responnya, sarannya. Benar Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kita pasti ya sebagai 5 posisi kontrol yang ada tadi itu pasti kita semua pernah melakukan ya. Saya yakin hukum udah pernah. Kalau saya pribadi juga sudah pernah ya semuanya ya. Hukum kadang kita sebagai teman, tapi teman yang salah yang dimaksud di sini itu tadi seperti itu yang mengimbal gitu. Tapi kalau kita misalnya pada saat sehari-hari ngobrolnya santai, ya itu ya bagus gitu ya. Justru bagus mendekat kepada siswa gitu ya. Kadang kita perlu fleksibel terhadap siswa, tapi tidak boleh fleksibel dengan kesalahan yang dia buat. Kita harus meluruskan. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada mungkin saya tutup saja Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu di tempat ini. Semoga mendidik. Mari kita bersama-sama untuk
mengembangkan kemampuan kita, baik kita ya pengembangan sosial kita, profesional kita, untuk mengimbaskan itu kepada siswa-siswi kita, Bapak Ibu. Ketika kita melakukan keempat hal tersebut, maka saya yakin ada perubahan untuk siswa-siswi kita. Tapi ketika kita belum melakukannya secara maksimal, contohnya saya tidak bicara tentang orang lain, tapi bicara tentang saya sendiri. Ketika siswa kita belum ini, berarti masih ada yang kendor, gitu loh. Nah, itulah yang harus dikencangkan. Seperti itu mungkin Bapak Ibu. Terima kasih. Salam sejahtera dan selamat siang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Sandra SP, rekan pengajar Ibu Yani Aprida Silalahi SPD di SMK Negeri 1 Kelapa. Saya mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan fasilitasi beliau. Saya bangga dan saya mendukung Ibu Yani Aprida Silalahi dalam mengikuti program Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Yani Aprida Silalahi merupakan tugas aksi nyata dalam program Guru Penggerak tentang budaya positif, memberikan pemahaman kepada kami tentang disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam budaya positif. Kami berharap semoga materi yang disampaikan, materi diseminasi yang disampaikan Ibu Yani Aprida Silalahi ini bermanfaat bagi kami. Saya berharap semoga kegiatan Guru Penggerak yang diikuti oleh Ibu Yani Aprida Silalahi SPD ini bermanfaat bagi kami semua, khususnya dan seluruh siswa SMK Negeri 1 Kelapa pada umumnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Yani Aprida Silalahi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.